Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat pelajar yang sedang ujian saat ini. Tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM N011191106 dari kelas IPB B. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat. Pertama-tama, apa sih itu karbohidrat dan mengapa karbohidrat itu penting untuk dipelajari? Selanjutnya saya juga akan membahas mengenai manfaat karbohidrat dan apa saja sih sumber dari karbohidrat ini, mekanisme karbohidrat serta penyakit apa saja yang dapat muncul ketika tubuh kita itu kekurangan atau kelebihan karbohidrat. Jadi untuk tidak ketinggalan, tetap simak ya. Pertama kita membahas mengenai pengertian karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat atau H2O. Karbohidrat biasa dikenal sebagai sakarida yang artinya gula. Secara kimia, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehyde atau polihidroksi keton. Karbohidrat juga mempunyai struktur umum yaitu CH2ON. Berasal dari tumbuhan yang diperoleh melalui proses fotosintesis. Ya, untuk penggolongan karbohidrat itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pertama kita membahas mengenai monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari satu sakarida saja, yang biasa juga disebut dengan karbohidrat sederhana. Berdasarkan fungsinya, monosakarida terbagi menjadi dua, yaitu aldosa dan glukosa. Aldosa merupakan karbohidrat yang terdiri dari glukus, karbohidrat, dan aldehyde. Contohnya itu glukosa yang disebut dengan gula pandu dan galaktosa yang diperoleh dari hidrolisis laktosa yang terkandung dalam susu. Sedangkan sukrosa itu sendiri merupakan karbohidrat yang terdiri dari glukus, karboksil, dan keton. Contohnya itu ada glukosa yang biasa disebut dengan gula buah. Penggolongan karbohidrat yang kedua yaitu ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari trisakarida dan tetrasakarida. Jadi contoh dari oligosakarida ini yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang ketiga, penggolongan karbohidrat itu ada polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 10 monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida merupakan polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama. Sedangkan heteropolisakarida merupakan polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Contoh polisakarida yaitu terdiri dari amino, glikogen, dan seksulosa. Oke, selanjutnya bahas manfaat karbohidrat. Karbohidrat itu dengan berfungsi dalam tubuh kita, dan karbohidrat sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu aktivitas. Kenapa? Karena karbohidrat itu merupakan sumber kalori yang akan memberi energi pada tubuh kita sehingga kita dapat melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, karbohidrat itu dia merupakan sebagai bahan pemeriksaan gizi pada makanan dan minuman. Yang ketiga, karbohidrat akan membantu menghemat penggunaan protein. Yang keempat, karbohidrat akan membantu pengelolaan feses. Yang kelima, karbohidrat akan membantu metabolisme lemak di dalam tubuh. Yang keenam, karbohidrat akan berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit apa saja sih yang dapat muncul atau yang dapat memicu suatu penyakit dalam tubuh kita.
yang berkaitan dengan karbohidrat. Jadi dalam sehari kita harus mengkonsumsi kurang dari 50 gram karbohidrat dalam sehari. Jadi jika mengkonsumsi karbohidrat dalam sehari itu kurang dari 50 gram atau lebih dari 50 gram, maka akan memicu terjadinya suatu penyakit yang dapat mengancam kesehatan tubuh kita. Jadi yang pertama itu yang saya akan bahas itu dapat terjadi sakit kepala atau mual. Jadi sakit kepala atau mual ini dapat terjadi ketika asupan karbohidrat dalam tubuh itu kurang dari 50 gram sehari, sehingga dapat menyebabkan ketosis. Ketosis ini dia merupakan timbunan keton di dalam tubuh kita, sehingga akan memicu rasa mual, sakit kepala, bau mulut, hingga kehilangan kesadaran. Yang kedua, penyakit yang dapat muncul yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang tentunya tidak asing bagi kita. Jadi diabetes mellitus ini merupakan kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi kadar yang telah ditentukan atau disebut dengan hiperglikemia. Jadi diabetes mellitus ini juga terjadi karena tidak adanya produksi insulin di dalam tubuh, sehingga karbohidrat itu tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga dia dapat meningkatkan kadar glukosa. Yang ketiga, dapat terjadi sembelit. Sembelit ini terjadi karena di dalam tubuh kita mengalami kekurangan karbohidrat sehat. Biasanya akan menunjukkan gejala susah buang air besar. Hal ini karena kekurangan serat secara bersamaan di dalam tubuh. Selain itu, selanjutnya akan memicu rasa lemas, lesu, dan tidak bertenaga. Hal ini terjadi karena karbohidrat yang dikonsumsi akan diubah menjadi gula darah sebagai bahan bakar tubuh, terutama untuk otak dan saraf dan sistem saraf. Rasa lemas dan tidak bertenaga ini terjadi ketika tubuh itu kekurangan karbohidrat. Jadi tubuh tidak memiliki cukup energi untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga tubuh akan cenderung terasa lemas dan tidak dapat melakukan sesuatu kegiatan. Selanjutnya itu ada kekurangan gizi. Jika kadar karbohidrat tidak terpenuhi, maka tubuh akan berisiko mengalami kekurangan gizi, sehingga kesehatan tubuh akan menurun. Selain itu, kekurangan karbohidrat juga akan memicu bau mulut. Ini terjadi karena tubuh yang kekurangan karbohidrat akan membakar cadangan lemak dan protein sebagai bahan bakar. Jadi proses pembakaran ini yang disebut dengan ketosis. Jadi sisa ketosis atau residu pembakaran dari ketosis ini dapat menyebabkan napas berbau tidak sedap. Selanjutnya kita beralih ke tahap metabolisme karbohidrat. Jadi tahap metabolisme karbohidrat itu merupakan proses di mana karbohidrat diubah menjadi sumber energi di dalam tubuh yang dapat dijadikan oleh tubuh sehingga dapat melakukan suatu aktivitas. Dan tahap pertama untuk metabolisme ini ada tahap glikolisis.
Tahap glikolisis merupakan tahap awal terjadinya respirasi sel. Molekul glukosa akan masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Agar dapat bereaksi, glukosa diberi energi aktivasi berupa 1 ATP. Hal ini akan mengakibatkan glukosa dalam keadaan terfosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat dipecah menjadi dua buah molekul gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan 1 ATP dan enzim fosfoheksokinase. Kemudian selanjutnya terjadi proses eksogenik dan hasil akhir dari glikolisis itu berupa 2 molekul asam pirufat. Proses metabolisme yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif ini proses ini di mana asam pirufat yang dihasilkan pada proses glikolisis akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil-CoA. Hasil akhir dari proses ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 molekul NADH. Oke, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, biasa dikenal dengan daur asam sitrat atau biasa juga disebut dengan siklus Krebs, di mana tahap ini asetil-CoA yang dihasilkan pada tahap sebelumnya itu pada tahap dekarboksilasi oksidatif akan menyumbangkan gugus asetil pada oksaloasetat sehingga terbentuk asam sitrat. Kemudian asam sitrat ini diubah menjadi asam isositrat dan asam isositrat akan melepaskan 1 gugus atom C dengan bantuan enzim asam isositrat dehidrogenase. Kemudian dia akan membentuk alfa ketoglutarate. Asam sukinat akan berubah menjadi asam fumarat disertai dengan pelepasan satu gugus elektron. Asam fumarat akan diubah menjadi asam malat dan asam malat akan membentuk asam oksaloasetat. Kemudian siklus akan dimulai lagi ketika asam oksaloasetat sudah terbentuk, maka siklus dapat dimulai lagi dengan sumbangan 2 gugus karboksil dari asetil-CoA. Tahap terakhir dari tahap metabolisme protein itu transfer elektron. Jadi transfer elektron ini dia berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi untuk membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Transfer elektron merupakan proses kompleks yang melibatkan NADH, VAD, dan molekul-molekul lainnya. Dalam pembentukan ATP ini,
ada aseptor elektron yang akan memfasilitasi pertukaran elektron dari satu sistem ke sistem lainnya. Begitupun proses selanjutnya, proses metabolisme karbohidrat itu akan terus berlangsung selama tubuh kita itu mengkonsumsi karbohidrat. Demikianlah video penjelasan materi saya mengenai karbohidrat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat pelajar. Dan tetap semangat, semuanya akan tercapai pada waktunya. Saya pamit mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.